Yesus ya saudaraku, sembah Dia, berikan penyembahanmu, puji Dia dengan penyembahanmu saat ini. Sungguh saat ini Dia ada di dalam kehidupanmu, di dalam rumahmu. Dia sedang berkeliling, Dia sedang mengetuk hatimu. Dan engkau sudah membuka hatimu. Lihat, Tuhan sedang melihat hatimu. Tuhan sedang melihat air matamu. Tuhan sedang melihat kesulitanmu. Tuhan sedang melihat apa yang sedang engkau lakukan. Dialah yang layak dipuji disembah. Saat ini, biarlah pujian penyembahan kita ini masuk dalam hadirat Allah. Sekali lagi, saya ulang lagi dari awal. Kita dapat bicara dari mengucap syukur membuka pintu berkat itu dari Matius 14 ayat 19 sampai 20. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Memecah-mecahkan roti itu dan mengucap syukur, lalu dia memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yang di pertama ini, yang ayat 19 ini, Yesus mengucap syukur. Dan ayat ke-20, mereka semuanya makan sampai kenyang. Sekali lagi, di ayat 20, setelah Yesus mengucap syukur, mereka makan sampai kenyang. Apa yang dikatakan? Ya, next berikutnya, Tan. Dikatakan di latar belakang dari Nats ini adalah 5.000 orang mendengar Yesus mengajar. Yang kedua, mereka dari kota-kota, dari desa-desa, dari kampung-kampung. Sekali lagi, mereka berasal dari kota-kota, dari desa-desa, dari kampung-kampung. Dan saat itu, hari mulai malam. Terus, udah gitu, apa yang dikatakan? Karena begitu banyaknya orang, begitu banyaknya orang-orang yang sangat rindu untuk mendengarkan ajaran Yesus, tapi hari karena sudah mulai malam, murid-muridnya bilang begini kepada Yesus, suruh mereka pergi guru,
pulang supaya mereka dapat membeli makanan. Berarti hari itu orang-orang sudah harus makan. Makanya murid-muridnya bilang, suruh mereka karena kita nggak punya makanan. Nah, ini nats dari apa tuh? Dari latar belakang dari ayat di atas. Lalu dikatakan lagi berikutnya, apa yang mau dikatakan di dalam dua ayat ini? Di dalam berikutnya, Tania, next, dikatakan begini, tentang kepedulian. Di dalam Injil Matius ini, situasi saat itu sedemikian sunyi, hari sudah mulai malam. Itu Matius 14 ayat 15. Dikatakan, murid-murid meminta Yesus untuk menyuruh orang-orang pergi mencari tempat penginapan, makanan di desa-desa, dan jawaban Yesus sungguh mengejutkan murid-murid. Tuhan Yesus katakan begini, kamu harus memberi mereka makan. Kata Yesus sekali lagi, kamu harus memberi mereka makan. Murid-muridnya bingung. Next, berikutnya. Murid-muridnya bingung. Bagaimana mungkin mereka harus apa tuh mereka memberi makan sebegitu banyaknya? Ibu Bapak sekalian, ketika Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan, itu menunjukkan Yesus peduli pada kebutuhan saudara dan saya. Poin pertama yang mau dikatakan di dalam dua ayat ini adalah kepedulian. Yesus peduli kepada setiap orang yang datang. Yesus tidak menyuruh mereka pulang. Yesus tidak membiarkan mereka kelaparan. Yesus peduli kebutuhan rohani maupun jasmani. Sudah Tuhan berikan pengajaran, Yesus juga mencukupkan kebutuhan mereka secara jasmani. Ibu Bapak Saudara sekalian, saat-saat seperti ini, ketika pandemi sedang berlangsung, situasi tidak bisa kita kendalikan, Yesus peduli kepada saudara dan saya. Yesus peduli untuk setiap kebutuhan saudara dan saya. Mungkin akan sangat mustahil dalam kondisi-kondisi hari-hari ini. Sudah 3 bulan situasi yang tidak menentu. Banyak sekali pekerjaan yang sangat tertunda. Banyak bahkan orang di PHK, dirumahkan, dan lain sebagainya. Usaha tidak berlangsung dengan baik. Usaha macet total. Bahkan ada yang sedang mengalami kebangkrutan. Tapi hari ini Tuhan mau katakan apa, saudaraku? Tuhan katakan, Dia peduli pada saudara dan saya. Dia peduli kepada saudara tentang setiap kebutuhan apapun yang saat ini sedang saudara alami. Next, berikutnya. Dikatakan di sini, poin yang kedua adalah, kamu harus memberi mereka makan, kata Yesus begitu ya. Tuhan Yesus ingin para murid Tuhan Yesus ingin para murid ikut berperan. Reaksi para murid saat itu, bagaimana mungkin? Tidak cukup 200 dinar untuk sebanyak ini. Berapa roti yang ada padamu, kata Yesus? Berapa roti yang ada padamu? Coba periksa, kata Tuhan Yesus demikian. Ibu Bapak sekalian, ketika saudara dan saya, Tuhan pilih menjadi murid, menjadi pelayan, menjadi hamba. Saat itu Tuhan ingin agar saudara dan saya juga terlibat di dalam setiap apa yang menjadi kesulitan di sekitar kita. Tuhan katakan, berapa yang ada padamu? Artinya adalah, ya next berikutnya, artinya adalah kita mulai dengan yang kita miliki. Kita mulai dengan yang kita miliki. Kita lihat ketika Yesus meminta murid untuk memberi 5.000 orang makan, murid-murid terkejut. Jawaban mereka, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Sebanyak ini bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin sebanyak ini untuk mencukupkan kebutuhan 5.000 orang? Berikutnya. Dikatakan lagi, Tuhan katakan, ya, Tuhan katakan,
Mulailah dengan apa yang engkau miliki, dan segala sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi, akan mungkin. Di sini dikatakan, ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya bagi banyak orang sebanyak ini? Di dalam Yohanes 6 ayat 9 dikatakan. Tapi Tuhan Yesus tidak menghiraukan itu. Dia mengambil roti tersebut dan dia memberkati. Dia mengucap syukur, dia menengadahkan hatinya ke langit untuk melihat Bapa. Dia katakan, dia perbanyak, dia buat saat itu sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ibu Bapak, apa yang tidak mungkin saat ini sedang engkau alami? Banyak hal. Lihat, selama 3 bulan kondisi saat ini sedang berlangsung, Tuhan memelihara saudara dan saya, betul? Tuhan sedang mencukupkan segala sesuatunya. Engkau hanya perlu mengatakan, Tuhan, aku hanya memiliki ini. Mulai dengan apa yang saudara miliki. Mulai dengan apa yang engkau miliki dari rumahmu. Tuhan Yesus bersyukur, selalu bersyukur. Dan setelah dia mengucap syukur, berikutnya, setelah Yesus mengucap syukur, saat itu Allah membuat sesuatu yang mustahil. Di saat yang sama kita mengakui ketidakberdayaan kita. Di saat yang sama kita mengakui ketidakberdayaan kita. Ibu Bapak sekalian, saat saudara dan saya mengalami ketidakberdayaan, mengalami banyak kesulitan, saya yakin sulit sekali untuk bersyukur. Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur dalam kondisi mengalami saat-saat yang sangat mencekam, saat-saat mengalami ketakutan, kekhawatiran, masa depan tidak menentu. Ibu Bapak, hari ini Tuhan mengajarkan. Hari ini Yesus sedang melakukan sesuatu, mengajari saudara dan saya untuk bersyukur. Berikutnya, jadi poin yang pertama adalah Tuhan katakan adalah peduli. Yang kedua, dari apa yang kita miliki, kita mau belajar untuk berbagi. Yang ketiga, bersyukur. Dan kita lihat, siapa anak yang begitu polos, begitu sederhana, dia katakan, dia tahu hanya bekalnya cuma sedikit. Andreas katakan tadi, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Siapa anak itu? Tidak dicatat di dalam Alkitab bahwa anak ini dengan jelas anaknya siapa tidak disebutkan di situ. Tetapi dari gambaran ini terlihat bahwa anak ini adalah orang yang sederhana, anak yang tulus, tidak memikirkan untung dan rugi, tidak banyak pertimbangan, tidak berharap akan menjadi apa yang dia berikan. Dia tidak menginginkan sesuatu yang luar biasa akan terjadi dengan pemberiannya. Dia hanya melakukan bagiannya. Ibu Bapak sekalian, Yesus memakai yang sederhana untuk menjadi berkat. Tuhan sanggup membuat saudara dan saya memberkati banyak orang. Amin. Tuhan sanggup membuat apa yang saudara alami saat ini dari keterbatasan saudara dan saya, dari kekurangan saudara dan saya untuk memberkati banyak orang. Ibu Bapak sekalian, mari berikutnya, slide berikutnya. Apa yang mau dikatakan di poin terakhir ini? Tindakan berbagi. Ini adalah langkah terakhir yang dimungkinkan terjadinya mujizat. Mereka sudah kenyang setelah murid-murid membagikan roti itu. Jika tidak ada tindakan berbagi, maka 5.000 orang tetap akan mengalami kelaparan. Demikian juga dengan kekayaan materi, kepandaian, kekuatan, waktu, karunia, dan lain sebagainya. Mujizat
akan menjadi mujizat bagi orang lain jika tidak akan menjadi mujizat, maksudnya kalau hanya dipegang untuk kepentingan sendiri. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya memiliki sesuatu, tindakan untuk berbagi itu adalah salah satu pintu untuk membuka pintu mujizat. Berikutnya, slide berikutnya. Jadi, untuk memudahkan kita melihat Tuhan di tengah kesulitan dan masalah kita, di dalam 1 Korintus 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan gini. Orang yang selalu mengeluh, komplain, dan bersungut-sungut tidak akan melihat Tuhan di tengah persoalan yang dihadapinya, yang mengakibatkan tidak mengalami pertolongan Tuhan. Ibu Bapak, sekali lagi saya bacakan ini ya. Orang yang selalu mengeluh, komplain, dan bersungut-sungut tidak akan melihat Tuhan di tengah persoalan yang dihadapinya, yang mengakibatkan tidak mengalami pertolongan Tuhan. Jadi artinya Ibu Bapak sekalian, hanya orang-orang yang bisa mengucap syukur yang akan bisa melewati kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Orang yang selalu mengeluh, komplain, bersungut-sungut, dia tidak punya ruang untuk mendengar orang lain. Dia tidak punya ruang untuk lebih empati. Dia hanya mementingkan ego dan perasaannya saja. Satu lagi, Bu Bapak, ketika kita mengucap syukur, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa lebih cepat bangkit dari kesulitan. Kita lebih cepat bangkit dari keterpurukan. Yang kedua, ketika kita mengucap syukur, itu membuka relasi saudara dan saya dengan orang lain untuk lebih baik. Ketika saudara dan saya mengucap syukur, kita bisa lebih percaya diri. Ketika kita mengucap syukur, kita bisa lebih diterima oleh orang lain. Kebalikan daripada orang yang selalu mengeluh, komplain, dan bersungut-sungut. Saya yakin semua umat yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini adalah orang-orang yang bisa mengucap syukur. Memang sulit, Ibu Bapak, tapi percayalah, pada saat saudara dan saya belajar mengucap syukur, saat itu Tuhan sedang memberkati. Pada saat saudara dan saya belajar mengucap syukur, saat itu Tuhan sedang mencukupkan segala kebutuhan saudara dan saya. Pada saat saudara dan saya mengucap syukur, saat itu pintu-pintu berkat Tuhan sedang bukakan. Jangan takut Ibu Bapak. Jangan takut melihat situasi saat ini. Semuanya akan Tuhan selesaikan. Semuanya akan Tuhan bereskan. Bukan hanya saudara dan saya yang mengalami kesulitan saat ini. Seluruh dunia. Dan situasi sekarang ini Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Bahkan semua umat Tuhan di dunia. Dan bagian yang terakhir Ibu Bapak sekalian. Bagaimana cara supaya kita dapat bersyukur? Next, berikutnya, Tan. Jangan lari dari kenyataan, tetapi hadapi dengan sikap hati yang benar. Jangan berusaha merubah keadaan di sekitar kita, karena justru akan menambah kekecewaan. Ubah cara pandang terhadap masalah yang terjadi, maka keadaan dan situasi akan berubah. Sulit Ibu Bapak untuk bersyukur, tapi pada saat saudara dan saya memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan, saat itu situasi akan mengubah, akan berubah. Percaya, perhatikan, lihat. Pada saat saudara dan saya mengubah cara pandang, kita mau merespon dengan positif, dengan benar, kita akan melihat ada perubahan. Kita tidak bisa mengubah situasi. Yang bisa kita ubah adalah respon kita. Ibu Bapak sekalian, hari-hari ini begitu banyak sekali orang yang kecewa. Begitu banyak orang yang sangat ketakutan
kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan harapan. Orang harus memulai usaha dari nol. Orang harus membayar hutang. Orang harus mencukupi di rumah. Tapi satu hal yang mau saya katakan kepada saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan sedang mengubah situasi saudara dan saya untuk masuk dalam pintu-pintu berkat. Mari Ibu Bapak, saat ini bagi engkau yang saat ini sedang mengalami kesulitan, tidak ada alasan untuk engkau tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk engkau untuk tidak mengatakan, Tuhan, aku bersyukur. Kita punya alasan untuk bersyukur. Karena Allah yang hidup, yang mendengar, selalu tahu kebutuhan saudara dan saya. Mari Ibu Bapak, kita berdoa. Kita mau saat ini kita menyiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Taruhkan tanganmu di dadamu. Bagi engkau yang saat ini sedang mengalami kesulitan, katakan, Tuhan, aku sedang mengalami banyak kesulitan. Tuhan, aku tahu begitu banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kulakukan. Engkau sudah mendengarkan Tuhan. Engkau sudah melihat kami semuanya. Biarlah pengucapan syukur kami menjadi sebuah korban pujian di hadapan-Mu. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu saat ini yang sedang berdoa, sedang menundukkan hati. Saat ini mereka lapar, Tuhan. Saat ini mereka sedang haus. Saat ini mereka sedang butuh pertolongan-Mu. Mari saudaraku, katakan kepada Tuhan saat ini. Ini aku Tuhan, bukakan pintu-Mu, pintu surgawi-Mu untuk rumahku. Koraba-raba sikirapa katarapa katarapa kata. Sikirapa katarapa 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 katarapa. Ada beberapa ibu saat ini sedang gelisah. Kiara marah-marah masih kirapa katarapa katarapa katarapa. Tuhan katakan kepadamu ibu, jangan gelisah hatimu. Tuhan tahu apa yang sedang Dia lakukan. Dia sedang bekerja untuk membereskan semua di dalam rumahmu. Kirapa katarapa 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 katarapa. Tuhan juga saat ini sedang melihat ada beberapa ibu yang sedang khawatir untuk anak-anaknya. Ya, Tuhan katakan, aku sanggup melakukan yang terbaik untuk anakmu. Kiara marah masih kirapa katarapa 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 katarapa. Sikirapa bala. Engkau khawatir anakmu tidak makan. Tapi Tuhan katakan pagi hari ini, aku sanggup menyiapkan yang terbaik. Aku semuanya akan baik-baik saja. Sikirapa kata ada yang ketakutan, ya. Takut menghadapi masa depan. Takut menghadapi situasi yang tidak menentu saat ini. Tuhan katakan hari ini bahwa Dia ada di dalam hatimu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Ada ibu yang saat ini sedang mengalami kegelisahan. Tuhan sedang menjamah hatimu, ibu. Tuhan tahu kesulitanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Ya. Saat ini juga ada ibu yang saat ini sedang takut. Dia tidak bisa makan. Tuhan katakan pagi hari ini,
bahwa Tuhan akan mencukupkan pundi-pundimu. Jangan takut, jangan gelisah. Tuhan tahu bahwa engkau sudah berjeri lelah, sudah mencoba berusaha. Tuhan memberkatimu, Ibu. Untuk seorang bapak, saat ini engkau gelisah, ya, engkau banyak sekali mengalami kegelisahan, engkau takut Bapak, ya, Tuhan katakan, Dia sanggup membangkitkan engkau. Untuk setiap usaha yang saat ini sedang dirintis lagi dari nol, Tuhan katakan, aku sanggup membereskannya. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Ibu bapak saudara sekalian, mintalah, maka Dia akan memberi. Ketuklah pintu Tuhan, Dia akan membukakan pintu untuk engkau. Berdoalah secara pribadi. Dia tahu kesulitanmu. Yesus. 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 Ya. Untuk seorang ibu yang saat ini sedang mengalami secara psikis, dia sedang lelah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sedang angkat kelelahanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu saat ini yang saat ini sedang melihat online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa. Kami sepakat. Pintu-pintu berkat-Mu sedang Engkau bukakan. Pintu-pintu mujizat-Mu sedang Engkau nyatakan. Biarlah Bapa, apapun yang kami pikirkan, itu semuanya ada di dalam hati Tuhan. Mari Tuhan Yesus, jamah setiap hati kami saat ini. Jamah hati kami Tuhan, karena kami tidak sanggup berjalan tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Ibu Bapak. Terima kasih. Semoga memberkati semua orang. Bon, tolong dibuka unmute-nya semua biar aja semuanya kita saling ngobrol dulu sebentar. Siap, Kak. Ya, Ibu Bapak sekalian, sudah dengar suara saya? Sudah. Bagaimana? Ada yang didapat nggak? Mungkin tadi di awal rada macet ya? Iya, betul. Macet. Tapi tidak kedengaran. Tapi setelah beberapa menit lancar nggak? Kedengeran nggak suaranya? Selanjutnya oke banget, kedengaran banget, dan sedih banget, dan semuanya semuanya. Iya. Bagus Ibu sekali Bapak. firman-Nya. Amin. Ibu Bapak sekalian, nanti kita akan coba ini kan masih perdana, masih permulaan ya. Sampai situasi normal, kita akan coba per 2 minggu. Tolong dukung dalam doa ya Ibu Bapak ya. Mungkin singkat sih, tidak terlalu lama karena keterbatasan fasilitas dan kondisi. Jadi untuk selanjutnya mungkin kita tidak akan terlalu full PD, atau nanti kalau situasi mendukung, kita akan coba perbaiki lagi. Bagaimana Ibu Bapak? Siap, Bu.
Oke. Senang sekali Bu, saya bisa melihat teman-teman yang lain bisa mendengar firman. Wah, semuanya sungguh saya bersyukur Bu Erika. Terima kasih Terima kasih. atas Pak idenya. Agus, ada Pak Agus, Pak? Dari Ibu Santi. Ya, setuju. Oke. Ibu Wani ada yang mau disampaikan, Bu? Suaranya nggak kedengeran, Bon, yang Ibu Wani. Masuk ke bawah. Ya, saya sungguh berbahagia ya kalau di dalam suasana yang seperti begini kita masih bisa bertatap muka satu sama lain, wajah-wajah yang sudah lama dirindukan itu bisa terlihat meskipun nggak bisa disentuh, tetapi bisa melihat aja itu udah suatu ucapan syukur. Semoga persekutuan doa ini dapat mengisi kekosongan yang sudah lama terjadi, dan semoga melalui persekutuan doa ini ada satu berkat yang mengalir di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, dan meskipun dalam suasana yang seperti ini kita masih punya kesempatan untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan bisa bersharing. Mungkin nanti di lain-lain kesempatan kalau semuanya sudah berjalan dengan lancar, kita bisa bersharing satu dengan yang lain, bercerita mengenai kebaikan Tuhan. Iya, baik. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih untuk masukannya. Dari yang lain, Ibu Lucy Freddy, gimana, Bu? Terima kasih untuk dukungan doanya. Terima kasih untuk Ibu Rosni, Ibu Heni, Ibu Sutarmi. Terima kasih Ibu Lucia. Tadi Terima saya kasih, lihat Bu. Liana, tapi nggak ada ya. Ibu Liana kemana ya? Ibu Liana itu saya lihat namanya nomor 1, tapi kok wajahnya nggak kelihatan. Ibu Liana. Mungkin itu ya. Ini kelihatan nih, Ibu Koordinator. Ibu Koordinator, silakan. Ada yang mau disampaikan nggak? Silakan. Oh ya, mana Ibu Koordinator? Nih, San, ayo. Sehat, Sanita? Puji Tuhan, sehat Kak. Ya tadi nggak bisa masuk. Oh ya? Sok, ngomong sapa-sapa dulu. San, ini nih teman-teman, para oma, para opa, ibu bapak. Udah lama kita nggak ketemu mereka. Halo Ibu Bapak, Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan sih kalau bisa pede lagi kayak gini, kita cobain. Dari tadi juga saya susah masuk, mungkin kalau mengandalkan perangkat teknis kayak gini, harus banyak aspek yang dilihat, tapi ya puji Tuhan bisa sih, nebeng punya orang ini, HP-nya. Iya, nggak apa-apa lah. Tadi dulu. Iya, makasih San. Ya, thank you KR buat kerja kerasnya, buat bisa bikin pede kayak gini. Say thank you dulu untuk yang dari Makassar. Iya, Kobon, kerja keras. Rika ya, Kak Rika sama Tania ya. Boni yang paling kerja keras mah. Iya, betul. Bon, terima kasih. Thank you, Kak Bon. KR, Kak kerja tim, bukan... Pak Dami, sehat ya Pak ya? Sehat, Ibu Lamberta. Dami itu belum di-unmute. Iya, Ibu Ating sehat ya? Om Pit juga Puji sehat. Tuhan, Bu Erika. Sehat. Puji Tuhan juga. Iya, Pak Agus juga sehat ya Pak Agus. Untuk Audrey, untuk Lisa, thank you sudah jadi singer. Untuk Ibu Olive, terima kasih. Ibu Santi, nuhun. Terima kasih sudah kasih kesempatan dengan segala kekurangannya. Iya. Ibu Bapak sekalian, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Nanti kita bertemu lagi 2 minggu ke depan dan semoga lebih lancar lagi ya. Silakan Bon, ada yang mau disampaikan? Kita mengakhiri dulu pertemuan kita. Halo? Halo? Ya. Hah? Ada yang mau disampaikan nggak Bon? Aku pertama mau minta maaf dulu Sanita nih, dari tadi request-nya
ke-reject melulu. Kenapa? Karena rejectnya sekali masuk bisa sampai 10. Oh iya. Gitu. Heeh. Ini aduh minta maaf juga ini kalau misalnya terlalu banyak kendala. Kenapa? Karena ini baru pertama kali dan ini benar-benar apa namanya ya, dari awal kita ada informasi bahwa kita ada rencana mau melakukan PD online dan itu sempat dikomunikasikan ke saya. Asli benar-benar kami ini yang tim yang bekerja itu belum pernah punya pengalaman sebelumnya dan kita juga belum pernah belajar, jadi benar-benar kita telusuri. Jadi seperti kayak orang meraba-raba dalam gelap, ini kira-kira seperti apa. Tiap malam itu ada eksperimen bareng sama Alfon, sama kayak Rika. Jadi tiap malam kita online dan nyobain ini itu gitu kan. Sampai ya hasil dari kerjanya ya yang ini yang paling apa ya namanya? Yang paling hasil akhir yang paling bagus menurut kami gitu. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi gitu kan, terutama untuk peralihan dari setiap sesi di dalam persekutuan doa itu mudah-mudahan bisa lebih smooth lagi, dan mohon dukungan doanya juga. Mudah-mudahan apa yang menjadi persekutuan doa kita walaupun dilakukan secara online besok-besok bisa tetap terarsipkan dan terfilekan di YouTube gitu. Ya, Jadi, betul. setiap saat mungkin kalau kita kangen, terutama kayak saya nih ya gitu ya, karena mungkin nggak ada di Bandung gitu kan, mungkin kalau 1-2 orang itu mungkin bisa telepon, bisa ini, tetapi kalau untuk komunitas Solideo secara khusus secara keseluruhan itu apa namanya ya, mungkin tidak bisa kontak semuanya. Jadi kalau kangen ya paling bisa lihat video aja gitu. Iya. Saya banyak cerita sama Ci Ika gitu kan, ngobrol, Ci aku tuh kangen gitu, sama kita juga di sini kangen gitu kan ya. Tapi ya mau gimana lagi, karena situasi yang mengharuskan pekerjaan bahwa saya harus ada di sini ya. Ya seperti itu. Karena saya pernah berpikir bahwa komunitas Solideo itu yang membesarkan saya. Kenapa saya bilang membesarkan saya? Kenapa? Karena saya dari yang nggak pernah tahu apa-apa, saya bisa pelayanan, saya bisa berbicara di depan orang, itu nggak lain karena komunitas Solideo Gloria. Jadi Amin. saya mengucapkan terima kasih banyak. Solideo ini adalah rumah saya, sekalipun saya tidak ada di Bandung, tetapi buat saya adalah anggota dari komunitas Solideo Gloria, dan Solideo Gloria adalah tempat saya kalau saya mau pulang. Itu dia. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Saya kembalikan ke Kak Erika. Jadi Ibu Bapak sekalian, kalau lewat online ini justru ada berkat baru. Jadi yang dari Makassar bisa bergabung, bahkan dia bisa bekerja juga untuk ambil bagian supaya kita sama-sama menikmati hadirat Allah. Ya, Ibu Bapak, Bon, tolong siapa hostnya ya? Kita foto bersama dulu. Bisa Alphonse bisa minta tolong bagaimana caranya ya? Ibu Bapak sekalian, kita akan foto bersama. Nanti tunggu aba-aba dari Alfon atau Tania ya. Kameranya kalau bisa di-on semua. Ya. Kameranya dibuka semuanya Ibu Bapak ya. Tidak ada yang ini. Ya. Oke, dibuka ya. Jangan ada yang ditutup. Bon. Siap. Gimana? Fotonya gimana ya? Bisa dari aku aja fotonya. Sebentar, Bon. Aku belum siap. Ya. Oke. Oke, siap, pose. Tim shot. Dah, banyak. Oke, iya. Di grup. Baik Ibu Bapak sekalian, sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih, Tuhan memberkati ya.